Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk part 2-nya. Memang saya sengaja untuk membuat materi litosfer ini menjadi dua bagian agar kalian tidak terlalu banyak nanti untuk belajarnya dan juga tidak terlalu bingung nanti dalam membagi materi yang akan dipelajari. Jadi yang kedua ini akan kita bahas mengenai gempa bumi dan gunung api. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, seperti ini untuk animasinya adanya gempa bumi itu. Nah, ini juga akibat dari beberapa gempa bumi yang ada di Indonesia dan juga di mancanegara. Ini adalah atau yang gambar pertama dan yang kedua ini adalah gempa bumi yang ada di di Yogyakarta sekitar tahun 2008. Dan gempa bumi ini berhasil meluluhlantahkan kota Jogja pada waktu itu. Pada waktu itu Pak Arif masih kelas berapa ya? Kelas 2 SMA kalau nggak salah. 2008 itu sekitaran kelas 2 SMA atau kelas 11 ini. Nah, ini adalah gempa yang ada di luar negeri sampai bisa menghancurkan jalan raya yang bagus menjadi hancur seperti ini. Jadi inilah dampak-dampak dari gempa bumi ketika intensitasnya sangat tinggi. Mungkin kalau intensitasnya sangat rendah kita tidak sampai merasakannya, tapi kalau sudah tinggi efeknya akan berimbas seperti ini. Nah sekarang, mengapa di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi? Mungkin ada yang kalian yang bertanya seperti itu, dan ini juga sering sekali ditanyakan di soal-soal apapun. Yang pertama, ada 3 alasan mengapa kok di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah di Indonesia itu ada berada di kawasan cincin api Pasifik. Nah, biasa dikenal dengan Ring of Fire kalau kalian lebih mengenalnya mungkin ya istilahnya. Jadi Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini cincin. Indonesia kan di sini toh. Nah, cincin api itu ini. Nah, Ring of Fire-nya itu. Jadi dari Pasifik sampai ke Indonesia ini. Ini adalah Samudra Pasifik di sini. Nah, cincin api Pasifik hanya sebuah istilah nih ya untuk menyebut wilayah yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jadi Ring of Fire itu hanya sebagai istilah saja. Jadi kalau di sini kan Samudra Pasifik, nah di sinilah cincin api Pasifik itu. Nah bentuknya kan seperti tapak kuda seperti ini toh, maka disebut cincin api Pasifik. Nah, cincin api Pasifik meliputi wilayah cekungan Samudra Pasifik. Nah, ini membentuk cekungan dan ini adalah Samudra Pasifiknya. Ini benua Amerika, ini kemudian benua Asia, ini Australia. Nah, disebut cincin api Pasifik karena wilayah tersebut memiliki bentuk seperti tapal kuda. Ini kan bentuknya kayak seperti tapal kuda. Nah, kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami. Jadi jalur Ring of Fire ini adalah di sini terdapat banyak sekali gunung. Nah, gunungnya itu gunung aktif semua. Nah, karena gunung aktif semua di sini, nah, akhirnya Indonesia itu termasuk ke dalam wilayah yang sering terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi vulkanik karena diakibatkan oleh gunung berapi. Kemudian yang kedua adalah alasan kedua, Indonesia berada di titik pertemuan antara 3 lempeng bumi. Nah, lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia itu ada 3. Ya, 3 yang terbesar itu. Yang pertama adalah lempeng Pasifik, kemudian Eurasia dan Indo-Australia. Kalau digambarkan ini, lempeng Pasifik itu di sini. Ini kan Samudra Pasifik tuh, lempeng Pasifik itu di sini. Ya. Nah, ini hampir berbatasan dengan lempeng Filipina.
dan lempeng Pasifik. Kemudian dibatasi lagi oleh lempeng Eurasia. Ini lempeng Eurasia tuh ini. Nih. Jadi dalamnya ini ada lempeng Eurasia nih. Ini lempeng Eurasia. Ini lempeng Pasifik tadi, Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Nah, ini adalah lempeng Indo-Australia. Sampai ke Australia ke bawah itu adalah lempeng Indo-Australia. Nah, karena ada 3 lempeng besar ini, maka otomatis di Indonesia itu sangat sering terjadi pergerakan lempeng otomatis. Nah, pergerakan antar lempeng, ketika lempeng tersebut bergerak, seperti di teori tektonik lempeng tadi, dia bisa bergerak. Ketika bergerak, kalau misalkan saling menjauh, saling mendekat, atau berpapasan, nah, yang sering adalah yang berpapasan kalau sekarang. Ya. Kalau saling mendekat, saling menjauh kan pembentukan penampang dari permukaan bumi. Tapi kalau yang berpapasan, ya itulah gempa ya. Kalau saling berpapasan, bergerak sedikit aja, sudah terjadi gempa pastinya. Nah, itulah karena dikelilingi oleh lempeng-lempeng besar, maka gempa bumi itu sangat sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi yang disebabkan oleh lempeng bumi terjadi jika lempeng ini bergeser, pecah, atau bahkan mencuat ke atasnya. Seringnya adalah bergeser, ya, pergeseran antar lempeng itu yang paling sering menyebabkan gempa bumi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, ini sebenarnya ini penjelasan lanjutan dari yang namanya Ring of Fire. Kalau Ring of Fire kan hanya pegunungan Pasifik ini, cincin Pasifik ini adalah Ring of Fire-nya, ini Ring of Fire. Nah, kalau di sini adalah pegunungan Sirkum Pasifik tadi. Nah, kemudian dilanjutkan ada Sirkum Mediterania. Nah, ini Sirkum Mediterania menjulur dari sini ke sini. Nah, jika digabungkan dari sini sampai sini itu adalah pegunungan aktif semua. Nah, karena pegunungan aktif semua, maka kecenderungannya juga sering gempa bumi. Gempa buminya juga gempa bumi vulkanik. Nah, Kepulauan Indonesia terletak di jalur pertemuan antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Adanya 2 jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Nah, ini bisa disimak gambarnya ini. Jadi kalau namanya Sirkum Pasifik itu dari Andes Amerika Selatan sampai Samudra Pasifik. Kemudian kalau Sirkum Mediterania dari Laut Mediterania berakhir di Laut Banda. Bisa di pause ini ya. Kemudian istilah-istilah dalam gempa bumi sebelum kita mulai lebih lanjut apa itu jenis-jenis gempa bumi, kita pahami dulu istilahnya dalam gempa bumi yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat gempa bumi yang ada di dalam bumi. Jadi ini kan permukaan bumi toh. Kalau ada di dalam bumi itu namanya adalah hipocentrum. Jadi pusat gempa yang ada di dalam bumi ini itu namanya hipocentrum. Nah, ketika kita tarik garis lurus ke atas, nah itu namanya adalah epicentrum. Apa epicentrum? Pusat gempa bumi yang terletaknya di permukaan bumi yang berada tepat di atas hipocentrum. Jadi kalau hipocentrumnya di sini toh, nah kita tarik ke atas, nah berarti ini yang di permukaan bumi namanya adalah epicentrum. Kalau hipocentrum itu di dalam bumi, kalau epicentrum di permukaan bumi, tapi kalau ditarik garis sama. Nah, kalau di sini juga sama. Jadi hipocentrumnya di pusat ini di pusat gempa buminya di dalam. Kita tarik garis lurus ke atas, nah berarti ini adalah epicentrumnya. Kemudian seismograf itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa. Ini namanya seismograf. Biasanya digunakan oleh BMKG. Ya. Kemudian seismogram itu adalah yaitu data yang tercatat pada waktu getaran gempa terjadi. Atau istilah gampangnya adalah grafik hasil catatan seismograf. Jadi grafiknya ini. Grafiknya. Ini adalah P itu adalah maksudnya gelombang primer, S itu adalah gelombang sekunder. Ya. Primer itu gelombang awalnya, kemudian
Nah, inilah yang nanti akan dicatat, gelombang sekundernya yang dicatat nanti. Kemudian ada magnitude gempa, yaitu besaran yang menyatakan energi yang dipancarkan oleh sumber gempa. Nah, jadi semakin besar kekuatan gempa, maka semakin besar energi yang dilepaskan, sehingga kerusakan yang ditimbulkan juga semakin besar. Jadi kalau semakin besar kekuatan gempa, itu berarti semakin besar kerusakan yang terjadi. Mungkin kalau intensitas gempanya, kekuatan gempanya itu rendah, berarti kita bahkan tidak terasa ya. Tapi kalau intensitasnya tinggi, lebih dari 5 gitu aja, pasti kita sudah terasa. Nah, skala kekuatan gempa yang terkenal biasanya digunakan adalah skala Richter. Berapa skala Richter? Gitu. Jadi magnitudo di sini juga bisa dinyatakan dalam satuan skala Richter. Sama, mirip-mirip ya. Kalau magnitudo ini biasanya ada deskripsinya mikro, minor, ringan, sedang, dan sebagainya. Tapi kalau skala Richter langsung efeknya apa? Untuk nilainya hampir sama antara magnitudo dan skala Richter itu. Nah, kalau masih berada magnitudenya 2 sampai 2,9 tidak terasa tapi tercatat. Di bawah 0, di bawah 2,0 tidak terasa ya. 3 sampai 3,9 nah ini bisa dibaca sendiri, di LKS juga sudah ada ini. Nah, yang bisa berpotensi menimbulkan tsunami itu apa? Yang magnitudenya berapa? Nah, sekitar ini ya, di atas 6,5. Kalau udah di atas 6,5 dan nanti pusat gempanya itu di dasar laut, itu bisa kemungkinan berpotensi untuk tsunami. Jadi kalau orang-orang yang berada di lingkungan sekitar pantai itu harus berhati-hati ketika ada gempa kok magnitudenya di atas 6,5 skala Richter. Kalau gempa di Aceh itu adalah sekitar 9,3 skala Richter. Bayangkan 9,3 loh ya. Dan itu Aceh yang terkena tsunami itu adalah berada di pantai lepas. Gitu. Langsung berhadapan dengan pantai kan itu. Laut lepas. Nah, jadi kalau 9,3 itu luar biasa itu getarannya. 5 aja sudah luar biasa, apalagi 9,3. Bisa dibayangkan betapa besarnya itu gempa pada waktu gempa pada waktu tsunami di Aceh itu sekitar tahun 2005. Mungkin kalian belum, ada yang sudah lahir, ada yang belum ya, kira-kira gitu. Ya, itulah tentang istilah dalam gempa bumi. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis dari gempa bumi itu. Nah, berdasarkan penyebabnya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gempa tektonik. Berarti ya gempa yang disebabkan oleh pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi ya, atau aktivitas tektonisme. Tektonisme tadi perubahan letak tadi tuh, saya kita jelaskan. Kemudian gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme gunung api. Jadi vulkanik itu hubungannya sama gunung api, dan tektonik hubungannya sama lempeng, biasanya seperti itu ya. Kalau gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan adanya runtuhan seperti tanah longsor, runtuhnya gua bawah tanah, dan lain-lain. Jadi kalau disebabkan dengan runtuhan itu kalau bisa sampai menghasilkan getaran, itu berarti ada gempa runtuhan. Biasanya tidak terlalu besar kekuatannya. Kemudian gempa buatan, yaitu gempa yang disebabkan adanya aktivitas manusia di permukaan bumi. Misalkan pada saat dulu kan jalan Pacitan Ponorogo itu sangat sempit toh. Kenapa? Di samping kirinya itu kalau ke arah Ponorogo, samping kirinya adalah tebing, kanannya adalah jurang. Nah, bagaimana bisa melebarkan kalau sini tebing, sini jurang? Solusinya adalah dibom waktu itu.
sebagai bahan peledak agar bisa menghilangkan tebing-tebingnya itu. Nah, itu bisa menyebabkan gempa, tapi gempa yang tidak terlalu besar intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kedalamannya. Nah, dibagi menjadi gempa dangkal, gempa menengah atau sedang, dan gempa dalam. Gempa dangkal itu berarti apa? Gempa yang hiposentrumnya, pusat gempanya tadi berada kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Jadi kalau kurang dari 60 km pusat gempanya itu, hiposentrumnya berarti termasuk gempa dangkal. Kemudian gempa menengah atau sedang, gempa yang hiposentrumnya antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, gempa dalam, yaitu gempa yang hiposentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Jadi kalau semakin besar hiposentrumnya, maksudnya semakin jauh atau semakin dalam kedalamannya, berarti nanti kalau yang kita rasakan itu semakin kecil intensitas gempanya itu. Kalau semakin dangkal berarti akan semakin besar yang kita rasakan. Nah, ini baru tsunami ya. Ini sudah kenal dengan istilah tsunami. Jadi tsunami itu apa toh? Nah, tsunami adalah gelombang lautan yang sangat besar dan menerjang daratan. Jadi kalau gelombang lautan sampai ke daratan, nah, itu berarti itu namanya tsunami ya. Jadi kalau gelombang lautan kalau tetap di laut berarti bukan tsunami namanya. Jadi kalau gelombang lautan kok sangat besar dan sampai ke daratan, nah, berarti itu namanya tsunami. Gelombang tsunami merupakan jenis gelombang yang dapat bergerak ke segala arah hingga mencapai jarak ribuan kilometer. Bayangkan, kalau dari laut bisa bergerak kemana-mana dalam jarak ribuan kilometer. Ya. Jadi kalau dari tengah laut, misalkan ya jaraknya gempanya sangat jauh, tapi dia tetap bisa sampai ke daratan, karena memang bisa bergerak hingga jarak ribuan kilometer, tergantung intensitas gempanya. Kemudian apabila di lautan, tinggi gelombang tsunami ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter saja. Nah, kalau di lautan ya. Tapi kecepatan yang dimiliki gelombang ini bisa mencapai 500 hingga 1000 km per jam. Bayangkan ya, kecepatan ini menyamai dengan kecepatan pesawat jet. Nah, saat mencapai pantai yang dangkal, sampai mulai ke daratan tuh ya, teluk atau muara sungai, gelombang ini menurun kecepatannya. Jadi semakin menurun kecepatannya kalau semakin menuju ke daratan itu. Namun ketinggiannya semakin besar, meningkat tingginya hingga puluhan meter dan bersifat merusak kalau sudah sampai ke daratan. Apapun bisa disapu. Itulah bahaya dari tsunami itu. Nah, faktor penyebab tsunami itu apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah adanya gempa bumi di bawah laut. Harus ya gempa bumi di bawah laut. Kalau gempa buminya bukan di bawah laut tapi di bawah daratan, nggak mungkin terjadi tsunami. Beda ya. Nah, ciri-cirinya gempa bumi di bawah laut itu bagaimana? Pusat gempa di bawah laut, tergolong sebagai gempa dangkal, berarti kurang dari 60 km tadi tuh. Magnitudonya besar, minimal 6,5 skala Richter. Kalau sudah 6, ini biasanya sudah harus hati-hati kalau berada di pesisir pantai itu. Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Nah, kemudian yang kedua, letusan gunung berapi di bawah laut. Nah, misalkan ini pernah terjadi dulu di Indonesia, itu anak Krakatau ya, kalau nggak salah. Zaman tahun 1800-an kalau 1883 ya. Anak Krakatau dulu, Krakatau dulu ya, belum anak Krakatau. Kalau sekarang kan anak Krakatau, kalau dulu kan Krakatau ya, induknya ya. Di bawah laut, nah, gunung berapinya kan, gunung berapi di bawah laut meledak atau meletus ya. Nah, karena meletus akhirnya terjadi tsunami.
Kemudian terjadi longsor di bawah laut, jadi juga bisa longsor di bawah laut, jadi tsunami. Kemudian adanya hantaman meteor. Nah, kalau ini belum pernah terjadi. Ya, kalau ada hantaman meteor ini, kalau di Indonesia belum pernah terjadi, dan alhamdulillah bizalik ya tidak usah sampai terjadi. Nah, ini adalah kejadian-kejadian tsunami yang signifikan di Indonesia yang pernah terjadi. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini tanda-tanda terjadinya tsunami. Terjadi gempa yang pertama, terjadinya gempa yang berpusat dari bawah laut minimal 6,5 skala Richter. Nah, tadi kan terjadinya gempa yang berpusat di bawah laut minimal. Kemudian yang kedua, air kok tiba-tiba surut. Jadi kalau misalkan melihat air kok tiba-tiba surut, nah, berarti kan harus waspada. Ya. Jangan malah mendekati pesisir. Ketiga, tanda-tanda alam yang tidak biasa. Misalkan gerakan angin yang tidak biasa, perilaku hewan yang aneh. Misalkan hewan tiba-tiba kok gerudukan ke arah daratan misalkan. Itu juga salah satu tanda. Terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam laut. Hati-hati juga. Apalagi yang misalkan rumahnya di daerah yang dekat pantai gitu ya. Nah, ini tips saat gempa terjadi. Saya rasa ini sudah pernah disampaikan dulu pas kalian juga dikumpulkan sama-sama di kampus 1, di masjid kampus 1 itu oleh BPBD Kabupaten Pacitan. Juga sudah kalian simulasikan dulu juga ya. Jadi bila berada di dalam bangunan, segera berlindung di bawah rangka bangunan atau di kolong meja. Nih, kemudian bila berada di luar, cari tempat yang terbuka, jauh dari bangunan, baliho tiang listrik yang berpotensi roboh. Saat sedang mengemudi, berhentilah dan menjauh dari jembatan atau terowongan. Karena berpotensi apa? Ambles itu. Jembatannya bisa retak atau bagaimana. Ketika berada di pegunungan, hindari lereng dan jurang dan waspadalah dengan reruntuhan batu atau tanah longsor akibat gempa. Nah, ini kalau berada di pantai, ini hati-hati malah bisa berpotensi tsunami kalau di sini. Saat berada di pantai, segera berpindah ke daerah lebih tinggi untuk menghindari apabila gempa berpotensi tsunami. Nah, sudah ada, kalau di Pacitan sudah ada petunjuk-petunjuknya atau sudah disampaikan oleh BPBD di waktu yang lalu kalian juga. Ini juga sudah disampaikan oleh BPBD serba 20 detik. Waspada jika gempa bumi berlangsung lebih dari 20 detik. 20 detik itu lama tuh. Kalau untuk gempa bumi lama 20 detik itu. Karena bisa berpotensi tsunami kalau lebih dari 20 detik. 20 menit, masih ada waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri. Ikuti sesuai rambu-rambunya. Kemudian capailah tempat yang lebih tinggi minimal 20 meter. Adalah 20 yang sudah digencarkan kampanyenya oleh BPBD ya. Nah, sekarang kita beralih ke gunung api. Apa tuh gunung? Gunung itu terbentuk dari pergerakan lempeng bumi atau gaya endogen bumi. Nah, kalau gunung yang terbentuk dari pergerakan lempeng bumi itu tidak memiliki lubang kepundan sehingga tidak mengeluarkan magma. Jadi bukan termasuk gunung api ya. Contohnya pegunungan Himalaya dan Jayawijaya. Jadi kalau tidak punya kepundan atau dapurnya magma itu ya. Jadi kawah untuk membentuk. Berarti itu kan tidak berpotensi untuk mengeluarkan magma. Jadi bukan termasuk gunung api. Nah, kalau gunung api itu terbentuk karena adanya gaya endogen dari dalam bumi dan memiliki lubang kepundan sehingga dapat mengeluarkan magma dalam periode tertentu. Contohnya gunung api yang ada di Indonesia itu apa saja? Ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Kelot, Gunung Bromo, Rinjani, Tambora, dan sebagainya. Dan yang saat ini lagi batuk-batuk adalah Gunung Merapi. Ya. Jadi, kalau dulu mungkin kalian sudah pernah mengalami itu pas Gunung Kelot
erupsi itu sampai abunya sampai Pacitan. Gunung Merapi juga pas erupsi juga sampai Pacitan abunya. Nah, mengapa di Indonesia terdapat banyak gunung api? Lagi-lagi pertanyaan yang sama dengan yang di gempa bumi. Jawabannya juga sama. Yang pertama adalah Indonesia berada dalam kawasan cincin api Pacific Ring of Fire. Jadi sama ya, alasan antara gempa bumi dan gunung api itu sama. Kemudian yang kedua, Indonesia berada di titik pertemuan antara tiga lempeng bumi dan Indonesia dilalui dua jalur pergunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Jadi asalnya mengapa di Indonesia sering terjadi gempa dan mengapa di Indonesia banyak terdapat gunung api, itu alasannya sama seperti di gempa bumi. Nah, ini struktur gunung apinya. Yang A, ini adalah dapur magma. Magma itu ada di dalam bumi. Kemudian B itu pipa kepundan, ini ke atas sebagai saluran. Kemudian yang C itu lelehan lava yang samping, lelehan lava. Kemudian D itu adalah mana D? D ini adalah erupsi nanti, erupsi samping, laut samping kan ini. Kemudian E itu lubang kepundan, ini saluran saluran kepundan, lubang kepundannya. F-nya itu kawah. Ini erupsi pusat yang ada awan nodus gembelnya ini lah. Ini erupsi pusat. Kemudian yang H ini lapisan batuan tadi. Batuan di permukaan gunung. Nah, ini yang mungkin kalian sering kali tidak bisa membedakan mungkin antara magma, lava, dan lahar. Jadi kalau magma itu adalah material panas berbentuk cairan kental yang ada di bawah, yang ada pada kawah gunung berapi. Nah, jadi magma itu masih berada di bawah ini loh. Masih di bawah. Itu adalah magma. Masih berada sampai di atas ini berarti masih bentuknya adalah magma. Nah, kalau sudah masuknya lava, lava itu adalah magma yang keluar dari gunung berapi saat gunung meletus. Jadi kalau sudah keluar dari gunung berapi, itu berarti apa? Ini sudah namanya lava. Kalau masih di dalam gunung itu namanya magma. Nah, kalau sudah lahar, lahar itu apa? Lava yang sudah keluar dari gunung berapi dan mulai tercampur dengan air di sekitar kawasan gunung. Ada istilah lahar dingin, ada lahar panas gitu. Kalau lahar dingin, berarti nanti campurnya dengan air dingin, air hujan gitu. Kalau misalkan lahar panas, itu campurnya dengan air panas. Air panas berarti air yang berasal dari yang pengendapan air hujan yang ada di sekitar gunung berapi. Nah, ini jenis gunung api. Berdasarkan bentuknya, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah gunung api kerucut, atau disebut strato. Itu adalah sebagian besar gunung api di Indonesia bentuknya kerucut, atau strato ini ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini dapur magmanya, ini kepundannya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, gunung api Mar. Nah, ini contohnya adalah Gunung Lamongan, modelnya seperti ini. Jadi ada yang tengah itu ada kepundannya besar ya, melebar. Itu adalah gunung api Mar. Kemudian gunung api Perisai, ini tidak ada di Indonesia. Gunung api Perisai itu adanya gunung api di Hawaii, itu banyak kan Perisai. Ini landai ini ya, ini kepundannya, ini landai. Ini gambarnya, bentuknya landai. Kemudian nanti magmanya kalau keluar, lavanya berarti bisa meleleh ke segala arah. Nah, ini untuk tadi kan bentuknya dalam animasi, sekarang ini dalam kenyataan. Ini gunung-gunung ada di Indonesia model seperti ini. Berarti ini adalah gunung model strato kerucut. Model ya kebanyakan yang ada di Indonesia ini Gunung Bromo. Kalau Gunung Bromo ini ya, modelnya seperti ini. Gunung Lamongan. Kalau ini Gunung Merapi, Gunung Kelut, seperti itu. Gunung Merbabu.
Oh, ini, nah ini kan landai seperti ini toh, tidak nampak seperti gunung. Ini adalah gunung yang ada di Hawaii kebanyakan. Kalau ini gunung api Mar, ini gunung api Perisai. Nah, ini letusan atau erupsi gunung api. Lihat di Bromo modelnya seperti ini toh letusannya. Kalau ini di Gunung Merapi modelnya seperti ini. Letusan atau erupsi gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, hasil dari letusan gunung berapi bisa berupa apa? Gas vulkanik, lava, aliran pasir, batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, awan panas, bisa disebut wedus gembel itu ya. Jadi itu hasil letusan itu bisa berupa ini semua. Dan semua sangat membahayakan untuk manusia. Nah, ini tanda-tanda terjadinya erupsi gunung api ini saya ambil dari Palang Merah Indonesia itu. Yang pertama adalah suhu udara naik. Kalau misalkan berada di sekitar gunung berapi kok suhunya tiba-tiba naik dalam kondisi yang tidak biasa, nah, hati-hati. Kemudian mata air mulai kering. Nah, karena panas berarti mata airnya bisa mengering. Kemudian sering terjadi gemuruh. Gemuruh akibat apa? Gempa-gempa vulkanik itu yang terjadi, gempa-gempa kecil yang terjadi sebelum meletus. Kemudian tumbuhan di sekitar gunung mulai melayu. Kemudian hewan mulai migrasi karena hewan itu peka sekali ya, lebih peka dari manusia. Jadi hewan sudah mulai gelisah, sudah tahu dia mulai panik dan berlarian biasanya, mencari tempat yang lebih aman hewan-hewan. Itu adalah tanda-tanda terjadi erupsi. Nah, ini skema dari erupsi gunung api itu. Ini ada awan panasnya, itu campuran. Nah, ini kawahnya tadi, lavanya yang sudah keluar. Ini magma, kalau masih di dalam ini magma, sudah keluar lava. Ini retakan, ini pipa kebundannya atau saluran magma dari dapur ke kawah. Bom vulkanis, letusan-letusan ini bom vulkanisnya. Nah, inilah erupsi gunung berapi. Kemudian, nah ini tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia. Jadi ada maknanya ya. Normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, jadi paling tinggi tingkatannya itu adalah awas. Nanti bisa dilihat di LKS-nya juga ini. Nah, normal, tidak ada gejala aktivitas magma. Tindakannya ini waspada. Kalau sudah awas, letusan mulai dengan abu, harus mengosongkan wilayah, harus dievakuasi tempat lebih aman biasanya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang ini dampak gunung meletus. Nah, biasanya kalau dampak itu lebih ke arah negatif ya. Tapi juga kalau gunung meletus, kalau setelah gunung itu meletus biasanya baru terjadi dampak positifnya untuk lingkungan sekitarnya. Kalau negatifnya paling tidak ada ini abu vulkanik dan awan panas yang bersifat merusak dan membahayakan untuk manusia itu sendiri kalau berada di sekitarnya. Bisa nanti kalau terkena bisa melepuh ya. Kalau abu vulkanik bisa batuk-batuk, sesak napas. Pencemaran udara jelas, pencemaran udara berbahaya bagi penerbangan, berbahaya bagi kita juga untuk bernafas. Karena apa yang dikeluarkan kalau mayoritas kan sulfur atau SO2 seperti itu ya, kan membahayakan manusia. Kemudian melumpuhkan kegiatan masyarakat sekitar jelas. Kalau sudah ada bencana apapun pasti melumpuhkan. Lahar dingin atau panas merusak ekosistem yang ada di sekitar. Nah, tapi setelah gunung itu meletus biasanya baru terjadi dampak positifnya baru bisa dirasakan. Tanah di sekitar gunung menjadi subur, gitu, karena bekas-bekas dari abu vulkanik seperti itu kan sifatnya menyuburkan. Dan stok bahan bangunan melimpah, akhirnya banyak pasir toh. Di sekitar lereng gunungnya banyak pasir, jadi
batu-batuan, kerikil, ada stok bahan bangunan akhirnya melimpah. Sehingga timbul mata pencarian baru. Ada yang penambang pasir, ada yang mengambil kerikil-kerikil itu, yang pemecah batu, akhirnya timbul mata pencarian baru. Jadi semua bencana itu insya Allah juga ada hikmahnya. Di balik keburukan yang ditimbulkannya juga ada kebaikannya atau hikmah yang bisa diambil darinya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi waktu terakhir tentang gunung api tadi, saya harapkan ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Dan tolong nanti setelah kalian menyimak materi ini, dikerjakan kuisnya dengan baik. Boleh buka buku, boleh mencari di internet. Yang penting tidak bertanya pada siapapun, karena ini berlatih kalian untuk belajar mandiri, ya. Kalian boleh membuka apapun, mencari dimanapun, tapi tolong jangan bertanya kepada siapapun. Itu yang sudah saya ajarkan kepada kalian, tolong itu diingat-ingat. Karena saya lebih suka kejujuran daripada nilai yang baik dari hasil yang tidak baik, ya. Karena semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Jangan lupa dirangkum ya ini materinya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.